Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar sistem manajemen basis data. Di sini kami mengambil topik G, yaitu tentang rent house. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Muhammad Fadil Fakih, Firani Elvina, dan saya sendiri Admin Atmadwati Asrini. Lalu ada Daniel Nadea. Baik, selanjutnya ada deskripsi topik. Jadi deskripsi topik permasalahan kami itu aplikasi pencarian kosan atau kontrakan. Ini itu platform digital yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menyewa, dan mengelola kosan atau kontrakan secara online. Aplikasi ini menghubungkan penyewa dengan pemilik properti, mempermudah proses pencarian tempat tinggal, serta menyediakan fitur seperti pencarian berbasis lokasi, pemesanan, pembayaran, dan ulasan. Selanjutnya ada aturan bisnis. Yang pertama itu pengguna dapat mendaftar sebagai penyewa atau pemilik. Setiap pengguna memiliki akun dengan informasi seperti nama, email, nomor telepon, dan kata sandi. Seorang pengguna bisa menjadi penyewa yang mencari kosan atau kontrakan, ataupun seorang pemilik yang mengelola properti. Lalu selanjutnya ada setiap properti dikelola oleh salah satu pemilik. Properti memiliki informasi seperti nama, alamat lengkap, harga sewa, fasilitas, tipenya itu seperti kayak kosan, kontrakan, apartemen, villa, atau dan lain-lain, dan status ketersediaan. Lalu yang ketiga ada setiap properti bisa memiliki beberapa unit atau kamar dengan harga dan fasilitas yang berbeda. Dan selanjutnya ada setiap properti dapat memiliki beberapa fasilitas seperti wifi, parkiran, AC, dapur, kamar mandi dalam, kolam renang, dan lain-lain. Penyewa dapat melakukan penyewaan kosan atau kontrakan. Setiap penyewaan wajib dicatat tanggal mulai, tanggal berakhir, dan status sewanya. Penyewa hanya boleh melakukan penyewaan kembali jika status sewa sudah selesai. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti transfer, e-wallet. Setiap pembayaran memiliki status, itu statusnya ada belum dibayar, cicilan pertama, cicilan kedua, lunas, dan gagal. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firani Elvina. Kemudian ada aturan bisnis. Nah, pada sistem ini, penyewa memilih metode pembayaran secara cicilan akan dicatat di waktu pembayarannya setiap kali melakukan transaksi. Nah, jumlah cicilan dan tenggat waktu pelunasan disepakati di awal antara pemilik dan penyewa. Nah, setiap pembayaran harus dilakukan sesuai dengan nominal dan waktu yang telah ditentukan. Nah, jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau pelunasan, maka pemilik properti memiliki hak untuk membatalkan perjanjian sewanya secara sepihak. Nah, dalam kondisi tersebut, penyewa wajib segera mengembalikan kunci properti kepada pemilik tanpa adanya penundaan. Nah, selain itu, setelah proses sewa selesai, penyewa diberikan opsi untuk memberikan rating atau ulasan terhadap properti yang telah disewa. Fitur ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas antar pengguna. Kemudian ada identifikasi entitas atau strong entitas. Yang pertama itu ada entitas pengguna. Nah, yang pertama itu ada ID underscore pengguna, itu menjadi primary key atau kunci utamanya. Kemudian ada nama, email, nomor underscore telepon. Atribut ini bertipe multi value yang artinya satu pengguna bisa memiliki lebih dari satu nomor. Nah, kemudian ada perannya itu bisa berupa penyewa atau pemilik. Terus yang kedua kemudian ada kata underscore sandi yang digunakan untuk autentikasi. Yang kedua ada entitas properti, ada ID underscore properti, itu menjadi primary key-nya. Kemudian ada ID underscore pemilik, itu merupakan foreign key yang merujuk ke ID pengguna di entitas pengguna. Kemudian ada nama underscore properti, ada alamat, harga, mencakup detail seperti jalan, kota, dan kode pos. Nah, tipe properti ini bisa berupa kosan, kontrakan, apartemen, atau villa. Kemudian ada status underscore ketersediaan, jadi berisi nilai tersedia atau tidak tersedianya. Kemudian yang ketiga ada entitas fasilitas. Yang pertama ID underscore fasilitas itu sebagai primary key-nya. Kemudian ID underscore property itu menjadi foreign key-nya yang merujuk ke entitas properti. Nah, kemudian ada nomor underscore fasilitas, itu yang menjadi nomor fasilitasnya. Kemudian ada nama underscore fasilitas. Kemudian ada harga underscore sewa. Kemudian ada status underscore fasilitas. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fadil.
Baik, kemudian ada penyewaan, yaitu yang mencatat informasi tentang siapa yang menyewa, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan status sewa dan pembayarannya. Lalu ada pembayaran, yaitu untuk mencatat metode dan status pembayaran. Terus ada juga cicilan, jika penyewa membayar secara bertahap. Dan yang terakhir ada ulasan, yaitu berisi rating dan komentar dari penyewa terhadap properti. Lanjut, di sini ada weak entitas, yaitu entitas yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa entitas lain. Di sini ada detail fasilitas yang merupakan gabungan dari ID properti dan ID fasilitas. Jadi entitas ini dipakai untuk mencatat secara detail fasilitas pada setiap properti. Kemudian ada detail cicilan, yaitu gabungan dari ID cicilan dan ID pembayaran. Ini berfungsi untuk mencatat pembayaran tiap cicilan, termasuk jumlah dan tanggal pembayarannya. Lanjut, di sini ada jenis-jenis atribut yang digunakan. Nah, yang pertama ada atribut sederhana seperti ID, nama, email, peran, alamat, harga, status sewa, rating, dan sebagainya. Di sini ada juga atribut komposit, yaitu alamat yang terdiri dari jalan, kota, dan kode pos. Lalu atribut kunci seperti ID pengguna, ID properti, ID penyewaan, dan seterusnya yang digunakan sebagai primary key. Dan ada juga atribut turunan seperti total pembayaran yang dihitung dari jumlah cicilan dan status keterlambatan yang dilihat dari waktu cicilan. Nah, dan yang terakhir ada atribut multi-valued, yaitu nomor telepon, karena satu pengguna bisa saja memiliki lebih dari satu nomor. Baik, selanjutnya adalah identifikasi, relasi, dan kardinalitas. Di sini kita bisa melihat gambar, yaitu pengguna. Pengguna memiliki atribut peran, nomor telepon, nama, email, dan kata sandi. Lalu relasinya, jika di properti itu memiliki, jadi penggunanya yang bisa memiliki properti. Nah, lalu di pengguna juga bisa memberikan ulasan. Untuk relasinya itu mendapatkan, dan di penyewaan itu relasinya ada melakukan. Nah, selanjutnya kita ke entitas ulasan. Di ulasan yaitu ada atribut ID penyewa, rating, ID properti, dan komentar. Nah, untuk relasinya itu ada dua, yaitu di pengguna yang sudah saya kasih beritahu, dan di properti, yaitu diberi ulasan. Nah, selanjutnya di bagian properti itu ada 4 relasi, yaitu ke pengguna, ke penyewa, ke ulasan, dan ke fasilitas. Dan untuk atributnya itu ada di ada alamat, harga, nama properti, tipe, status ketersediaan, dan ID penulis. Nah, seperti yang sudah saya beritahu bahwa entitas pengguna dan memiliki relasi itu yaitu memiliki ke properti, dan properti ke penyewaan, yaitu relasinya adalah disewakan atau disewa, dan properti ke fasilitas itu memiliki. Nah, antara properti dan fasilitas ini harusnya ada weak entity, yaitu detail fasilitas. Lalu selanjutnya sudah saya beritahu properti dan ulasan. Nah, selanjutnya di bagian fasilitas ini hanya ada satu relasi, yaitu properti saja. Dan properti memiliki fasilitas. Lalu atributnya apa aja? Ada harga sewa, ada nomor fasilitas, status fasilitas, ID properti, dan nama fasilitas. Dan selanjutnya yaitu pembayaran. Di pembayaran juga ada dua relasi, yaitu cicilan dan penyewaan. Nah, untuk atributnya ya ada ID penyewaan, ada jumlah pembayaran, ada tanggal pembayaran, ada status pembayaran, dan ada metode pembayaran. Lalu jika pembayaran ke relasi penyewaan itu dibayar untuk, relasinya adalah dibayar untuk. Nah, untuk di penyewaan juga hanya ada 3 relasi, yaitu ke pengguna, properti, dan pembayaran. Dan atributnya yaitu ID properti, status sewa, ID penyewa, status pembayaran,
ID berakhir dan tanggal mulai. Lalu di cicilan juga hanya ada satu relasi, yaitu pembayaran doang. Dan hanya ada 4 atribut, yaitu waktu cicilan, jumlah cicilan, ID pembayaran, dan status keterlambatan. Seperti yang sudah dilihat di bagian properti, di bagian entity properti, di bagian entity pengguna, di bagian entity fasilitas, di bagian entity penyewaan, di bagian entity pembayaran, di bagian entity cicilan dan detail, lalu terakhir ulasan. Di situ adalah entitas-entitas kuat dan entitas-entitas lemah. Lalu relasi antar entitasnya itu apa sih? Jadi pertama ada pengguna ke properti, yaitu satu pengguna atau bisa disebut pemilik bisa memiliki banyak properti. Lalu selanjutnya dari entitas pengguna ke penyewa. Jadi satu itu bisa dijelaskan satu pengguna atau penyewa atau dalam kurung penyewa. Jadi si pengguna ini adalah penyewa, bisa menyewa banyak properti. Dan properti ke penyewa, entitas properti ke entitas penyewaan, yaitu satu properti bisa disewa berkali-kali oleh penyewa berbeda. Lalu di entitas penyewaan ke entitas pembayaran, yaitu setiap transaksi penyewaan akan punya satu atau lebih pembayaran. Lalu di entitas pembayaran ke entitas cicilan, yaitu pembayaran dapat dicicil atau relasi ke entitas cicilan melalui detail pencicilan. Jadi antara pembayaran ini bisa melalui sama-sama, ini kan entitas pembayaran dan entitas cicilan ini sama-sama entitas kuat money. Nah, jadi sebagai penghubungnya itu diberikan detail cicilan, jadi agar bisa menjadi nyambung. Lalu di properti dan fasilitas, entitas properti dan entitas fasilitas, banyak properti bisa memiliki banyak fasilitas. Relasinya itu money to many. Nah, ini juga bisa dihubungkan melalui weak entitas, yaitu dengan detail fasilitas. Dan di entitas terakhir yaitu properti keulasan. Jadi setiap properti bisa menerima banyak ulasan dari penyewa. Dan selanjutnya kita ke tahapan terakhir, yaitu logical data model. Nah, kita bisa melihat di tabel atau di entitas berikut, yaitu di pengguna, yaitu ada primary key sebagai ID pengguna sebagai primary key, dan atributnya yaitu ada nama, email, nomor telepon, peran, dan kata sandi. Dan relasinya itu sebagai pemilik properti melalui F4NK di entitas properti, dan sebagai penyewa melalui F4NK di entitas penyewaan dan ulasan. Lalu di yang kedua itu, di tabel yang kedua itu kita ada properti di entitas properti. Nah, ID properti itu sebagai primary key dan ID pemilik sebagai 4NK. Itu mengacu ke pengguna. Nah, atributnya itu ada apa aja? Ada nama, properti, alamat, harga, tipe, dan status ketersediaan. Relasinya itu bisa dilihat di gambar, yaitu bisa disewa oleh banyak penyewa dan bisa memiliki banyak fasilitas. Itu relasinya many to many via details fasilitas dan bisa mendapat banyak ulasan. Lalu yang ketiga yaitu fasilitas. Fasilitas sebagai primary key-nya yaitu ID fasilitas. Atributnya apa aja? Yaitu pertama ada nomor telepon, kedua ada nama fasilitas, ketiga ada harga bayar sewa, dan keempat ada sewa status fasilitas. Relasinya apa? Yaitu banyak fasilitas bisa dimiliki banyak properti, yaitu dengan menggunakan apa? Via fasilitas. Yang keempat ada detail fasilitas. Ini adalah bisa di entitas ini bisa dijadikan for N dan primary. Dan primary-nya yaitu ID property for NK1 dan ID fasilitas for NK2. Relasinya apa? Yaitu relasi penghubung many to many antara properti dan fasilitas. Yang selanjutnya ada penyewaan. Primary key-nya yaitu ID penyewaan, for N key-nya itu ada ID penyewa ke pengguna, dan ID properti ke properti.
Atributnya apa? Yaitu pertama ada tanggal mulai, ada tanggal berakhir, status sewa, status pembayaran. Dan relasinya itu apa? Satu penyewa bisa menyewa banyak properti, dan setiap penyewa akan memiliki pembayaran. Dan yang keenam, status selanjutnya yaitu pembayaran. Primary key-nya yaitu ID pembayaran, dan foreign key-nya itu ID penyewaan. Atributnya apa aja? Atributnya ada metode pembayaran, status pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan relasinya yaitu dapat memiliki cicilan dengan relasi dengan cicilan. Lalu yaitu selanjutnya ada cicilan. Primary key-nya itu ada ID cicilan, dan foreign key-nya itu ada ID pembayaran. Atributnya itu ada apa aja? Yaitu ada jumlah cicilan, waktu cicilan, status pembayaran. Relasinya itu dihubungkan lanjut ke tabel detail cicilan. Dan yaitu week entitas detail cicilan. Primary key-nya yaitu ID cicilan, dan ID pembayaran. Fungsinya yaitu hubungan antara pembayaran dan cicilan dalam bentuk tabel many to many. Meski dalam praktik bisa dianggap one to many, tapi bisa saja ini sebagai penghubung antara pembayaran dan cicilan. Lalu yang terakhir ada entitas ulasan. Primary key-nya yaitu ID ulasan, dan foreign key-nya yaitu ada ID pengguna, ID penyewa untuk pengguna, dan ID properti. Atributnya yaitu rating dan komentar. Nah, jadi struktur relasinya itu semua entitas memiliki primary key yang jelas, dan foreign key-nya ditandai dengan baik dan menunjukkan relasi yang entitas, dan sudah memisahkan tabel relasi, detail fasilitas, dan detail cicilan yang untuk menjaga normalisasi database. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.